Halo semuanya, balik lagi sama Rian Singgi di sini. Apa kabar kalian semua? Oke, di video kali ini saya sedang bawa mobil yang lumayan spesial. Jadi ini adalah SUV yang cukup mewah, namun harganya sekarang sudah sangat menarik. Untuk tahun-tahun awalnya, bahkan sekarang udah ada yang jual di bawah 1 juta. Padahal ini mobil bagus, mewah, dan nyaman banget. Nah, mobilnya apa? Ini adalah Honda CR-V generasi ketiga atau CR-V RE tahun 2011. Nah, mau tahu gimana mobilnya dan gimana rasanya? Langsung aja kita review mobilnya yuk. Honda CR-V RE. Mobil ini merupakan generasi ketiga dari Honda CR-V yang dijual di Indonesia dari tahun 2007 hingga awal tahun 2012. Honda CR-V sendiri adalah sebuah SUV monokok dari Honda yang namanya sudah cukup populer di tanah air. Apalagi untuk yang generasi ketiga ini bisa dibilang merupakan salah satu generasi dari Honda CR-V yang penjualannya cukup sukses di Indonesia. Karena pada generasi ketiga ini telah memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan dua generasi sebelumnya. Dan yang paling terlihat adalah pada CR-V generasi ketiga ini telah meninggalkan ciri khas konde atau ban serep di bagian pintu belakang yang membuat Honda CR-V generasi ketiga ini menjadi sebuah SUV yang modern. Ketika dijual di Indonesia, Honda CR-V ini memiliki dua varian, yaitu varian mesin 2000cc dan varian mesin 2400cc. Mobil ini juga sempat mendapatkan facelift di tahun 2010 yang mendapatkan perubahan pada desain grill, bumper, dan juga desain velgnya. Dan buat kalian yang menginginkan transmisi manual pada Honda CR-V generasi ketiga ini, kalian hanya memiliki satu pilihan varian, yaitu yang 2000cc. Karena untuk yang varian 2400cc hanya tersedia pilihan transmisi otomatis saja. Tapi meskipun transmisi manual hanya tersedia pada varian 2000cc, transmisi manual ini cukup spesial karena dia memiliki 6 percepatan. Dan untuk Honda CR-V yang dijual oleh Honda secara resmi di Indonesia, itu semuanya front wheel drive atau penggerak roda depan. Namun, pada awal-awal kemunculan Honda CR-V generasi ketiga ini, atau sekitar tahun 2007, importir umum sempat menjual Honda CR-V generasi ketiga ini dengan spek luar negeri, dan dimana pada versi dari importir umum atau versi CBU ini, ada yang penggerak semua roda atau penggerak all-wheel drive. Dan rata-rata versi dari yang importir umum itu juga telah dilengkapi dengan sunroof. Oke, untuk mobil yang sedang saya review ini adalah Honda CR-V RE1 atau CR-V yang varian 2000cc tahun 2011. Untuk desainnya, mobil ini banyak memiliki tarikan bodi yang membulat dan memiliki garis bodi di bagian belakang yang cukup rendah. Dan karena garis bodi di belakang yang cukup rendah itulah yang membuat mobil ini di Indonesia memiliki nickname, yaitu CR-V bongkok atau CR-V kura-kura. Tapi overall untuk desainnya oke, terlihat gagah dan masih terlihat sebagai SUV yang modern, bahkan untuk dipakai di tahun 2022 ini. Dan buat kalian yang suka dengan modifikasi mobil, desain dari Honda CR-V generasi ketiga ini juga sangat cocok untuk dimodifikasi sesuai dengan selera kalian. Namun, apakah masih worth it untuk membeli Honda CR-V generasi ketiga ini di tahun 2022? Langsung aja kita lanjutkan review dari mobil ini. Oke, jadi dari depan dia seperti ini bentuknya. Dan mobil ini tuh punya desain body yang lekukan-lekukannya tuh bikin mobil ini nampak kekar ya. Kemudian juga mobil ini lumayan lebar. Dan untuk lampunya, mobil ini tuh punya lampu yang lebar, tapi sebenarnya dia yang dipakai tuh hanya yang kecil-kecil ini. Nah, untuk lampunya ini sebenarnya tuh semuanya chrome, cuman untuk mobil ini udah di smoke jadi hitam seperti ini oleh pemiliknya. Kemudian untuk lampu sen dia di sini, lampu dekat dia proyektor di sini, dan lampu jauh dia di sini. Nah, untuk lampunya meskipun ini udah proyektor, tapi ini semuanya masih halogen. Kemudian di bawahnya, nah ini udah dapat fog lamp dengan lampu halogen multifunksional juga. Kemudian untuk mobil ini karena ini SUV ya, jadi di bagian bawah bumper dia dapat molding plastik hitam seperti ini. Kemudian untuk grillnya, nah grillnya tuh gede ya, dengan bagian bawah tuh nyambung dari lampu kanan ke lampu kiri. Dan untuk bentuknya dia di sini ada 3 garis. Nah, ini garisnya chrome semua. Cuman untuk mobil ini
ini juga udah dibikin black chrome sama pemiliknya. Dan untuk bagian atas ini bukan grill ya, ini hanya stiker aja tapi dibuat menyerupai grill, tapi sebenarnya bukan. Dan untuk grillnya juga ini bolong, yang bagian sini juga bolong, cuman bagian paling atas ini nggak bolong ya. Jadi hanya bagian sini sama sini aja yang bolong. Dan di sini ada emblem Hondanya. Oke, sekarang kita lihat aja mesinnya yuk. Nah, ini dia mesinnya, dan karena ini adalah tipe yang 2000 cc, maka mobil ini pakai mesin dengan kode R20A. Dia 2000 cc 4 silinder SOHC dengan teknologi iVTEC. Kemudian untuk tenaganya ini sekitar 150 PS dan torsinya sekitar 197 Nm. Memang di atas kertas tenaga dan torsinya lumayan ya, tapi jangan lupa ini adalah sebuah SUV. Mobil ini punya berat yang lumayan berat, yaitu sekitar hampir 1,5 ton. Nah, makanya dengan mesin yang tenaganya segitu, nanti kita coba gimana performanya. Kemudian untuk ruang mesin ini udah dicat warna body, dan kap mesin juga udah dicat tapi belum ada peredamnya. Oke, sekarang kita pindah ke samping yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, mungkin dari bagian samping ini ada yang kalian notice ya, karena nggak wajar ada di sebuah CR-V, yaitu velgnya. Nah, mobil ini memang pakai velg kaleng, tapi ini bukan velg standarnya. Ini udah diganti sama pemiliknya. Untuk velg standarnya, mobil ini pakai velg aluminium dengan ukuran 17 inci dan ukuran bannya 225/65 ring 17. Tapi untuk mobil ini udah diganti pakai velg kaleng. Tapi untuk speknya ini masih sama, yaitu ring 17. Kemudian untuk bannya, ini bannya juga udah diganti sama miliknya. Untuk ban standarnya dia pakai ban aspal, tapi untuk ini udah diganti pakai Bridgestone Dueler AT, yaitu ban all terrain, atau bisa untuk aspal, tapi bisa buat off-road ringan. Kemudian untuk remnya, ini juga udah pakai rem cakram di depan dan di belakang, di keempat rodanya udah cakram, dan juga udah ada teknologi ABS, EBD, dan sebagainya. Kemudian di bagian atas ban ini dapat molding plastik hitam seperti ini ya, ciri khas SUV. Dan untuk spionnya udah ada lampu senya, dan untuk pengaturannya ini udah electric mirror dan electric retract. Jadi dia bisa melipat otomatis. Kemudian di sini dapat talang air, dan di sini udah blackout pilar. Kemudian untuk handle-nya dia pakai model tarik seperti ini. Nah, untuk Honda-Honda yang kelasnya tuh menengah ke atas atau kelas yang lumayan mewah, dia biasanya untuk list kacanya itu dibuat chrome mengelilingi kaca. Seperti CR-V ini, kemudian Accord itu biasanya pakai list kaca yang mengelilingi kaca seperti ini. Ini warnanya sebenarnya chrome, cuman untuk mobil ini udah dibikin smoke atau black chrome oleh pemiliknya. Kemudian di bagian bawah ini juga dapat molding plastik hitam seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya nyambung ya, dari bumper depan, kemudian lanjut samping, dan lanjut ke belakang. Ya, ciri khas SUV lah. Kalau untuk sisanya sih polosan gini aja ya. Tapi untuk modelnya ini udah lumayan keren sih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di belakang ini Honda CR-V itu punya ciri khas yang dari generasi pertama hingga terakhir itu ada, yaitu pada lampunya. Ya, lampu Honda CR-V itu selalu dibuat vertikal seperti ini. Kemudian untuk mobil ini sebenarnya untuk yang tipe 2000 cc itu belum dapat spoiler ya, tapi ini udah ditambahin sendiri oleh pemiliknya. Kemudian untuk antena, ini juga sebenarnya masih antena biasa, tapi ini udah diganti dengan antena yang model shark fin. Kemudian untuk kacanya, ini udah dapet defogger belakang dan juga wiper belakang. Kemudian di bagian bawahnya ini ada list chrome, tapi lagi-lagi ini dibuat menjadi black chrome. Dan di bagian sini ada emblem Honda CR-V. Kemudian di bagian lampunya, lampu yang vertikal ini ada beberapa bagian, yaitu untuk lampu rem dan lampu senja dia ada 2. Kemudian di bagian bawahnya ini lampu sen, dan di bagian paling bawah ini ada lampu mundur. Tapi sebenarnya untuk yang bagian sini dan yang paling atas ini hanya untuk reflektor aja. Jadi meskipun panjang segini, yang nyala hanya bagian dari sini ke sini aja. Oh ya, untuk lampu belakangnya ini juga lagi-lagi udah di-smoke oleh pemiliknya. Untuk lampu remnya ini sebenarnya warnanya merah terang, dan untuk lampu senya ini bening seperti ini. Tapi ini udah dibikin smoke hitam, dan ini dibikin kuning sama pemiliknya.
Kemudian di bagian bawah sini, nah ini tuh ada molding lagi ya, tapi ini tambahan untuk pintu bagasi dan ini bawaan. Ini dari plastik. Kalau untuk aslinya yang besi ini sini, terus ini ada potongan. Nah, ini tambahin molding dari desain Honda-nya sana. Kemudian untuk bagian bumper, nah di bumpernya ini ada reflektornya nih, tapi ini di smoke, ada 2 kiri kanan, dan juga di sini ada molding plastik hitam seperti ini, ciri khas SUV. Dan di bagian sini adalah knalpotnya. Itu aja sih, sisanya sih polos saja. Emblemnya juga hanya ada emblem CR-V, gak ada emblem macam-macam. Dan langsung aja kita buka bagasinya yuk. Nah untuk bagasinya bukanya lewat sini. Seperti ini cara bukanya. Nah, sekarang lanjut ke bagian bagasi. Dan mobil ini tuh punya bagasi yang gede banget. Nggak tahu berapa liter ukurannya, tapi yang jelas di bagian bawah ini aja, ini kalau dimasukin mungkin 3 koper besar, ini masih bisa masuk. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada separatornya. Dan separator ini bisa dilipat ataupun dilepas. Dan apabila ini dilepas, maka volumenya akan bertambah menjadi gede banget. Dan apabila masih kurang, kalian juga bisa melipat bangku belakang ini. Pelipatannya 40-20-40. Dan cara melipatnya kalian bisa tarik tuas ini, kemudian dorong kursinya. Ya, seperti itu. Tapi untuk pelipatannya, dia tidak rata lantai. Tapi meskipun begitu, ini kalau dilipat semua, maka bagasinya menjadi gede banget. Dan mungkin dengan nggak dilipat aja, ini tuh misalkan buat bawa 4 orang, ini bisa menampung barang-barang dari 4 orang penumpang itu. Karena mobil ini kan hanya 2 baris ya, dia hanya bawa 5 orang aja. Dan dengan ukuran ruang bagasi segede ini, saya rasa sih udah cukup sih, tanpa harus mengorbankan jok belakang. Kemudian di bagian bawah sini, ini ada ruang untuk ban serep, tapi mobil ini nggak ada ban serepnya. Mungkin nggak butuh ban serep kali ya punya. Tapi seharusnya ini ada ban serepnya dan ukurannya itu full size dengan velg yang sama dengan yang lain. Oke, sekarang kita pindah ke interiornya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior, tapi sebelumnya untuk kuncinya dia seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya ini sebenarnya mirip, bahkan persis dengan Brio saya yang kemarin ya. Cuman bedanya ini dikasih cover seperti ini. Kalau dibuka covernya sih, dalamnya sama persis dengan Brio saya itu. Di sini ada 2 tombol, yaitu tombol lock dan juga tombol buat unlock. Udah itu aja. Yuk, sekarang kita ke interiornya yuk. Oke, untuk door trim mobil ini, dia bentuknya seperti ini. Dia warnanya two-tone ya, di atas warna hitam, kemudian di bawah warnanya beige seperti ini. Dan untuk bahannya, ini sih plastik, ini juga plastik, dan ini ada pegangan pintunya gede banget. Tapi untuk di sini, ini bahannya kulit nih, jadi ini empuk, dan di sini ada list warna abu-abu seperti ini. Kemudian di sini untuk door handle-nya dia chrome, di sini untuk kuncian pintu, dan untuk power window-nya, ini udah auto pada sisi driver ya. Ini udah auto up dan auto down. Di sini ada power door lock dan juga window lock. Kemudian untuk di bagian bawah ini ada door pocket, cup holder dan speaker. Udah itu aja sih. Kalau bentuknya sih lumayan oke ya. Kemudian lanjut ke bagian joknya. Nah, untuk joknya mobil ini tuh udah full kulit semua ya, tapi warnanya beige seperti ini. Kemudian untuk pengaturan kursinya, ini juga masih manual karena ini tipe 2000 cc. Kalau yang 2400 dia sudah elektrik. Dan untuk pengaturannya dia ada buat reclining, buat pengatur ketinggian dan juga sliding. Kemudian di bagian sini ini ada 3 pedal, meskipun ini matic tapi ini ada 3 pedal. Ini adalah pedal gas, pedal rem, dan itu adalah buat parking brake. Jadi parking brake-nya dia nggak di tangan tapi di kaki diinjak seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya juga ada buat footrest. Kemudian untuk pembuka bensin dia di sini dan pembuka kap mesin dia ngumpet di bagian sini ya. Kemudian di bagian sini ada laci, di sini tombol electric mirror dan juga electric track. Dan di sini ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup. Oke, langsung aja kita masuk yuk. Oke, sekarang saya sudah di bagian interior dari mobil ini, tapi sebelumnya kita nyalakan dulu mesinnya yuk, buat nyalain AC, karena panas banget cuacanya nih.
Oke, kita nyalakan AC-nya. Ya. Nah, untuk dashboard mobil ini itu bentuknya seperti ini ya. Dia warnanya juga two tone seperti yang di door trim. Di atas warna hitam dan di bawah warna beige seperti ini. Dan untuk bahannya ini sih masih plastik semua. Dia nggak ada bahan soft touch di sini. Tapi untuk plastiknya ini meskipun biar full plastik tapi plastiknya terasa solid. Kemudian untuk setirnya, nah mobil ini tuh setirnya seperti ini bentuknya. Dia palang 3. Dia juga udah dapat SRS airbag karena mobil ini udah dilengkapi dengan dual airbag di bagian pengemudi dan driver. Dan untuk setirnya ini polosan aja tanpa ada tombol-tombol pengaturan audio atau apapun di setirnya. Kemudian untuk pengaturan setirnya ini udah bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi untuk pengaturannya ini sudah sangat fleksibel. Kemudian untuk bagian sini, bagian samping-sampingnya ini juga belum dilapisi kulit, tapi ini bahannya empuk. Jadi meskipun tanpa dilapisi kulit, ini sangat enak digenggam dan nggak licin. Kemudian speedometernya dia seperti ini bentuknya. Nah, dalam speedometer ini ada 3 bagian ya. Yang bagian paling kiri ini adalah buat tachometer dan di dalamnya juga ada penunjuk indikator posisi transmisi. Kemudian di bagian kanan ini ada buat speedometer atau penunjuk kecepatan. Dan di bagian tengah ini ada layar MID yang lumayan besar. Nah, dalam layar MID ini ada informasi apa aja? Jadi yang pertama adalah di bagian paling atas ini ada informasi konsumsi bahan bakar real time. Kemudian di bawahnya ada odometer, di bawahnya ada trip meter, dan di bawahnya lagi ini adalah individual door warning. Jadi ketika kita buka pintu, kita melihat pintu mana yang sedang terbuka, maka akan kelihatan di bagian sini. Kemudian di bawahnya ini adalah sisa bensin dan di sini adalah temperatur suhu. Nah, kemudian ada apa lagi selain itu? Kita bisa pencet di sini, maka akan berubah menjadi konsumsi bahan bakar rata-rata dan juga sisa bensin. Kemudian kita pencet lagi, dia akan merubah menjadi trip B. Nah, jadi ini konsumsi bahan bakarnya ini juga bisa kita lihat beda ya. Misalkan kita trip dari menuju kemana atau menuju kemana, kita bisa simpen di trip A dan trip B, itu menunjukkan angka yang berbeda sesuai dengan jarak dan gaya mengemudi kita ketika kita memakai trip A atau trip B. Oke, sekarang di bagian sini ini ada buat pengaturan wiper. Di sini juga ada intermittennya. Kemudian di bagian kanan ini buat pengaturan lampu dan fog lampnya juga di sini. Pengaturan standar ya, nggak ada auto atau lain-lainnya. Kemudian di bagian tengah paling atas ini adalah kisi-kisi AC. Kemudian di tengahnya ada tombol buat lampu hazard. Kemudian di bawahnya ini adalah head unit. Nah, head unit ini udah double din, tapi untuk mobil ini kan masih standar. Ini masih bawaan pabrik dan konektivitasnya tuh masih sedikit banget. Jadi untuk head unit ini hanya mendukung buat USB dan aux, nggak ada Bluetooth ataupun sebagainya. Tapi ini ada input CD. Dan untuk suaranya sih ini udah oke. Cuman memang konektivitasnya yang agak kurang ya untuk dipakai sekarang. Kemudian untuk pengaturan AC, nah kita pindah netral dulu biar leluasa. Oke, untuk pengaturan AC-nya ini udah lengkap banget ya. Di sini ada pengaturan buat suhu, ini bisa dingin dan juga bisa panas. Kemudian di sini ada buat pengaturan kecepatan fan. Nah, untuk pengaturan kecepatan fan ini juga nggak yang ceklek-ceklek kayak mobil-mobil biasa ya. Ini tuh enak banget kita diputar tuh. Dia tuh bisa diputar dikit-dikit gini. Jadi tuh halus banget. Kerasa kalau mobil ini tuh mobil yang kelasnya lumayan mewah. Kemudian untuk pengaturannya pun juga banyak. Di sini ada pengaturan front defogger dan juga arah semburan, bisa ke badan kaki atau kaki aja dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada tombol buat kompresor AC. Di sini buat open close air dan di sini buat rear defogger. Kemudian lanjut ke bagian transmisi. Nah, mobil ini tuh transmisinya otomatis, dia pakai 5 speed otomatis dan belum Tiptronic. Jadi masih matic biasa ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada power outlet dan juga laci, dan di bawahnya juga ada laci yang lumayan gede. Dan istimewanya di CR-V ini, dia tuh bagian tengahnya tuh longgar ya. Jadi nggak ada konsol box atau apapun. Jadi misalkan seperti ini, membuat kabin tuh terasa lebih lega. Kemudian lanjut ke bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah sini ini ada box yang lumayan gede, dan di bagian depan nih ada 2 cup holder. Dan ini adalah bawaan dari Hondanya.
ini bukan cup holder ya, tapi ini adalah asbak. Kemudian di bagian sini, nah ini tuh lacinya sebenarnya cara bukanya dipencet, tapi karena ini udah rusak, jadi ini udah diganti sama pemiliknya karena udah nggak bisa ngunci lagi, jadi udah dibikin mati seperti ini. Tapi memang kelemahan dari laci yang model pencet seperti ini tuh sering loss kunciannya, jadi sukanya buka terus gitu. Kemudian di bagian bawahnya ini ada laci yang lumayan lega, ini gede banget loh. Kemudian di bagian kursinya ini juga ada armrest buat driver dan passenger, jadi udah nyaman banget pastinya dengan armrest seperti ini. Dan di bagian door trim ini juga sama dengan door trim yang bagian driver, warnanya juga two tone dan juga ada lapisan kulitnya di armrestnya situ. Kemudian di bagian laci, nah ini pun lacinya juga gede banget, dia bukanya sudah soft opening, jadi kelihatan mewah ya mobil ini ya. Dan lacinya pun juga gede banget. Kemudian di bagian list yang abu-abu ini juga sebenarnya adalah laci. Ya, jadi untuk penyimpanan sih mobil ini praktis banget ya. Kemudian di bagian jok bagian penumpang ini udah kulit semua, bagian belakang juga udah kulit. Dan untuk headrestnya ini bisa di-adjust. Kemudian untuk seat belt ini juga bisa di-adjust naik turun. Kemudian untuk hand grip ini udah model retex seperti ini. Sun visornya ini juga udah ada kacanya. Di bagian driver ini juga udah ada kacanya. Nah, kemudian di bagian tengah ini, di bagian sini ini adalah tempat kacamata, tapi bisa diubah jadi kaca seperti ini kalau kalian pengen ngobrol dengan orang-orang yang di bagian belakang. Dan di sini ada lampunya nih, lampu baca. Modelnya individual seperti ini ya. Dan untuk spion tengah ini juga udah bisa day and night view mirror. Ya, itu sih fitur-fiturnya di depan. Dan untuk mobil ini sih, untuk posisi duduknya ini enak banget ya, karena memang dari pengaturan joknya dan setirnya cukup fleksibel dan juga punya armrest di tangan kanan dan kiri. Jadi ini enak banget sih, mobil ini rasanya nyaman banget buat dinaikin seperti ini. Oke, mungkin lanjut aja kita ke bagian belakang dulu ya. Oh iya, tapi sebelumnya buat kalian yang bertanya, ini apa? Ini adalah tweeter untuk audio, karena untuk CR-V yang 2000 cc dia belum dapat tweeter, jadinya ini tambahin oleh pemiliknya. Ini bukan standar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang aja yuk. Oke, untuk bagian belakang ini juga door trimnya mirip-mirip bagian depan. Dia juga bahannya plastik dengan lapisan kulit di sini nih. Dan di sini ada buat door pocket dan cup holder. Oke, langsung kita masuk yuk. Nah, di bagian belakang ini sih nyaman ya. Untuk posisi duduknya, ini depan posisi mengemudi saya tinggi 167, dan di bagian kaki ini masih lega banget, jaraknya masih jauh banget. Kemudian juga untuk sandaran kursinya, ini tuh juga bisa di setel kemiringannya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini untuk paling tegak, kemudian di setel lagi bisa ini untuk yang paling rebah. Jadi untuk posisi duduknya ini juga nyaman banget. Selain itu, di sini juga ada buat armrest dan cup holder. Asli, ini mobil sih mewah dan nyaman ya. Enak banget tuh duduk di belakang ini. Kemudian di bagian belakang juga udah full ada seat beltnya dengan hand grip model Realtek juga. Dan di bagian tengah ini ada roof monitor. Ya, seperti ini. Ini bawaan dari pabriknya ya. Tapi kayaknya untuk yang tahun-tahun awal belum dapat seperti ini. Oke, ini sih nyaman banget di belakang. Buat jalan jauh sih ini oke banget ya. Mungkin langsung aja kita test drive kali ya. Oke, kita lanjut test drive mobil ini yuk. Oke, jadi sekarang saya udah di jalan
Dan gimana rasa nyetir dari Honda CR-V generasi ketiga ini? Nah, yang saya rasakan ketika nyetir mobil ini tuh enak ya. Jadi mobil ini tuh punya posisi duduk yang nyaman, yang santai seperti ini. Kemudian juga kaca dari mobil ini, kaca depan dan samping kanan kiri itu lumayan gede, spionnya pun juga gede, jadi bikin minim blind spot ketika nyetir mobil ini. Selain itu juga mobil ini punya posisi duduk yang khas SUV ya. Dia lumayan tinggi, meskipun nggak setinggi SUV murni seperti Fortuner, tapi ini udah saya setel di paling rendah, dia masih tinggi seperti ini. Dan juga pilar A dari mobil ini juga lumayan kecil, jadi bikin kita tuh semakin leluasa buat lihat luar. Nah, mungkin buat kalian yang belum pernah nyetir mobil gede, mungkin kalian bakal pede ketika nyetir mobil ini. Kenapa? Ya, memang ketika nyetir mobil ini kerasa lebar dan kerasa gede. Tapi karena kita bisa leluasa lihat luar, itu bikin kita tuh tetap pede ketika kita bawa mobil gede seperti ini. Karena depan, samping itu bisa kita lihat dengan sangat leluasa. Kemudian setirnya, nah mobil ini tuh punya setir dengan electronic power steering. Jadi untuk CR-V yang 2.0 itu pakai electronic power steering, kemudian yang CR-V 2.4 itu pakai hydraulic power steering. Nah, bedanya apa? Di electronic power steering itu karena power steeringnya digerakkan oleh motor, jadi itu bisa di-setel secara elektronik. Dan biasanya pada electronic power steering itu setirnya tuh akan enteng ketika kita jalan pelan, dan dia akan menjadi lebih berat ketika kita jalan semakin kencang. Nah, begitu juga di mobil ini, setirnya tuh enteng kalau kita jalannya pelan. Kemudian kalau kita jalan kencang, dia akan sedikit lebih berat, jadi kerasa mantep gitu ketika kita bawa ke kecepatan tinggi. Nah, di mobil ini juga respon setirnya tuh bagus banget. Dia kalau kita belokin seperti ini, dia responnya tuh enak dan nggak kayak SUV ya. Biasanya kan SUV kan responnya dibikin lambat kan karena mobilnya tinggi. Tapi ini enggak, ini kayak setir sedan menurut saya, karena responnya tuh sigap banget setirnya. Dan juga untuk feedbacknya ini juga bagus banget. Kalau kita belokin seperti ini, nah dia tuh langsung balik ke lurus lagi. Dan juga untuk rasa dari jalan itu juga terasa di setir. Jadi enggak kita tuh kayak setir antara jalan dan setir tuh kayak terpisah, itu enggak. Di sini masih kita bisa rasakan. Jadi ya enak lah nyetir mobilnya itu. Mungkin buat kalian yang suka nyetir, kalian sih bakal suka buat nyetir Honda CR-V generasi ketiga ini. Kemudian suspensinya. Nah, Honda CR-V generasi ketiga ini punya suspensi yang sedikit keras ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lewat di jalan aspal yang nggak rata, misalkan yang jalan banyak gelombangnya atau aspalnya atau agak sedikit kasar, itu masih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan kita lewat di jalan yang banyak tambalannya, nah itu goncangannya akan terasa. Nah, tapi dengan suspensi yang seperti itu, saya rasa sih masih dalam kategori yang sangat enak ya. Karena misalkan kita pakai buat jalan jauh, meskipun banyak lewat jalan yang nggak rata, tapi jalannya aspal ya, itu masih bikin kita nyaman, nggak ngerasa capek buat jalan jauh. Tapi kalau misalkan kita lewat di jalan yang misalkan bukan aspal, yang banyak jalan berlubang gitu, ya ini sih kurang nyaman. Kalau misalkan kalian bandingin dengan Innova, jauh masih lebih enak Innova. Cuman kalau misalkan di jalan yang aspal, meskipun aspalnya tuh lumayan kasar, ini masih oke. Namun dengan karakter suspensi yang sedikit keras, menurut saya mobil ini tuh punya handling yang oke buat sebuah SUV. Karena ketika dipakai buat kenceng terus berbelok, itu body rollnya tuh minim. Nah, bawa mobil ini tuh kayak kalau misalkan kalian kenceng terus jalannya banyak belok-beloknya tuh ya masih pede-pede aja. Karena kalau misalkan kalian belokin dengan speed yang lumayan tinggi pun, mobilnya tuh masih nurut aja dan body rollnya nggak kerasa gede-gede banget. Beda dengan SUV-SUV lain, apalagi SUV LED frame, itu kan bakal kerasa banget body rollnya. Kalau di Honda CR-V generasi ketiga ini enak banget dan body rollnya minim kalau misalkan kita pakai buat kenceng dan di jalan yang menikung. Kemudian untuk peredaman kabinnya, nah mobil ini tuh punya peredaman kabin yang lumayan oke. Jadi untuk peredaman suara-suara dari luar itu oke banget, karena suara dari luar tuh hanya terdengar kecil masuk ke dalam kabin. Tapi untuk peredaman kolongnya, nah mobil ini punya peredaman kolong yang kurang begitu bagus. Jadi suara ban
itu terdengar sekali masuk ke dalam kabin. Apalagi untuk mobil ini kan udah pakai ban AT ya. Jadi kalau misalkan kita jalan itu suara ban AT kan karena dia punya kembangan ban yang lumayan kasar, dia kan keras tuh suaranya. Nah ini jadi makin keras lagi masuk ke dalam kabin. Mungkin kalau kalian mau beli mobil Honda CR-V generasi ketiga seperti ini, kalau misalkan kalian mau lebih enak lagi, kalian tinggal tambahin peredam untuk bagian kolong. Jadi biar suara dari ban tuh semakin senyap. Tapi untuk lainnya sih overall ini peredamannya bagus banget. Kemudian untuk mesinnya, nah mobil ini punya mesin 2000 cc 4 silinder. Dia punya tenaga sekitar 150 PS dan torsinya sekitar 179 Nm. Memang tenaga dan torsinya gede, tapi ketika dipakai di mobil ini mobilnya kan berat ya, kurang lebih 1,5 ton beratnya. Dia untuk tarikan awalnya dia agak sedikit berat, jadi dia di putaran bawah tuh agak sedikit berat, tapi kalau udah di putaran atas dia sih udah enteng. Jadi menurut saya mobil ini lebih cocok buat cruising di jalan tol dengan speed yang lumayan tinggi dibanding untuk stop and go di perkotaan, karena untuk tarikan awalnya ini lumayan berat. Kemudian untuk transmisinya, mobil ini juga punya transmisi Matic 5 speed. Jadi mirip-mirip lah di Brio yang sebelum facelift, di Jazz GL8 atau di Civic FD. Itu transmisinya sigap dan dia punya karakter di gigi 1 dan 2 itu pendek. Jadi misalkan kita dari berhenti gitu, kemudian kita jalan, itu bakal cepat pindah di 1, 2, tapi untuk 345 nya itu udah panjang. Jadi misalkan kita pakai cruising jalan tol, dia RPM-nya nggak akan terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan kita pakai untuk stop and go, itu giginya ya seperti Jazz GL8, Brio sebelum facelift dan Civic FD, dia bakal sering gonta-ganti gigi kalau kita pakai di dalam kota, karena dia punya gigi 1 dan 2 itu rasionya yang lumayan pendek. Tapi meskipun begitu, dia punya perpindahan gigi yang cukup halus dan juga respon transmisi yang sigap. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pedal feel-nya. Di mobil ini tuh punya pedal gas yang lumayan bagus. Jadi dia feel-nya tuh kalau misalkan kita injek sedikit, nah kemudian kita urut lagi, itu tuh respon tenaga yang dikeluarkan tuh ya sejalan lah dengan atau sama dengan yang kita injek. Jadi responnya tuh kurang lebih segitu. Tapi untuk pedal remnya, mobil ini tuh punya pedal rem yang ya seperti Honda Brio saya kemarin lah. Jadi misalkan kita injek sedikit, dia tuh remnya tuh nggak begitu kuat. Tapi kalau misalkan kita terusin dikit lagi, nah dia tuh langsung remnya tuh kuat banget. Jadi bikin agak kaget lah kalau misalkan kalian belum pernah bawa mobil ini. Dan entah kenapa ini juga udah Honda yang keberapa yang pernah saya setirin ya, itu rata-rata remnya seperti ini. Kalau kalian yang punya mobil Honda, apakah rem mobil kalian juga seperti itu atau hanya beberapa aja? Karena dari beberapa mobil Honda yang saya pernah setirin, itu rata-rata model pedal feel-nya tuh seperti ini rasanya. Dan mungkin karena kebiasaan saya yang dulunya tuh sering pakai Toyota ya, jadi pedal feel-nya tuh kerasa beda banget. Tapi kalau misalkan kalian udah sering pakai mobil-mobil Honda sih, pedal feel seperti ini udah terbiasa kalian. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi bahan bakar. Mungkin kalian ada yang beranggapan ya kalau mobil SUV cc-nya besar itu boros. Ya mungkin ada benernya, tapi ternyata di mobil ini surprisingly lumayan irit. Jadi mobil ini tuh kan udah saya pakai muter-muter ya, dan sempat saya reset di odometernya. Saya pakai buat auto kombinasi lah dalam kota, kemudian juga jalan yang lebar seperti ini saya pakai agak sedikit agresif. Itu di MID masih dapat 1:11. Berarti kalau misalkan kita pakai eco driving, itu bukan hal yang nggak mungkin kita bisa dapat 1:13 atau lebih. Jadi sebenarnya di luar ekspektasi. Saya pikir mobil ini tuh bakal di bawah 110 buat auto kombinasi, tapi ternyata enggak. Mobil ini lumayan irit, dia masih dapat konsumsi bahan bakar sekitar 1:11. Oke, jadi kesimpulannya, mobil ini tuh menurut saya sangat worth it buat dimiliki ya. Kenapa?
Yang pertama, mobil ini tuh harganya udah sangat terjangkau. Karena misalkan kalian pengen mobil ini, coba kalian cari yang generasi awal, itu ada yang jual di bawah 100 juta. Kemudian yang kedua, mobil ini ternyata lumayan irit untuk yang versi 2000 cc-nya. Yang ketiga, mobil ini tuh masih banyak sekali spare part-nya. Kemudian yang keempat, mobil ini tuh nyaman dan lumayan mewah interiornya, udah gitu lega juga. Dan yang kelima, mobil ini tuh punya desain yang lumayan keren. Jadi misalkan kalian pakai di tahun 2022 ini, desain mobilnya tuh masih kelihatan oke. Tapi misalkan kalian tuh beli mobil dan baru pertama mau punya mobil, misalkan kalian tadinya kemana-mana naik motor ya, terus akhirnya punya uang buat beli mobil, dan kalian pengen mobil ini mungkin kurang cocok buat dijadikan sebagai mobil pertama ya. Kenapa? Karena yang pertama, mobil ini tuh punya pajak yang lumayan tinggi. Mobil ini pajaknya sekitar 4 juta lebih. Kemudian yang kedua, spare part mobil ini tuh nggak murah. Meskipun ini Honda, tapi spare partnya tuh kalau misalkan kalian beli yang original, itu harganya ya lebih mahal kalau dibandingin dengan Honda-Honda lain yang misalkan kelasnya LMPV gitu. Spare part mobil ini jauh lebih mahal. Kemudian yang ketiga, mobil ini juga nggak seirit itu kalau misalkan buat daily use. Memang buat kelas SUV ini 1:11 tuh irit. Tapi kalau misalkan kalian pakai mobil ini, kalian yang baru mau beli mobil ya, misalkan tadinya belum pernah punya mobil dan baru mau beli mobil, kalian mau pakai buat harian, konsumsi bahan bakar segitu sih kurang worth it ya kalau misalkan dijadikan untuk mobil harian. Tapi kalau misalkan kalian jadikan sebagai mobil yang weekend car misalkan, atau misalkan tiap libur buat dipakai bareng keluarga, itu sih oke-oke aja. Cuman ya tuh, untuk harga spare partnya dan pajaknya, mobil itu mahal. Jadi intinya, kalau kalian misalkan pengen beli mobil ini sih masih worth it banget buat dimiliki, tapi dengan beberapa pertimbangan tadi. Kalau misalkan kalian tuh nggak peduli dengan biaya pajak yang lumayan tinggi dan juga spare part yang lumayan mahal, ini sih masih worth it banget buat dibeli. Karena mobil ini nyaman, mobil ini mewah, dan juga bentuknya keren. Misalkan kalian masih muda nih, anak muda, terus pengen beli mobil seperti ini, dimodif pun juga mobil ini masih sangat ganteng. Karena ya seperti kayak mobil Honda lah, dia tuh punya desain yang lumayan timeless. Jadi meskipun umur mobil ini tuh udah lebih dari 10 tahun, tapi untuk desain dan juga rasa untuk dipakai tuh masih oke banget. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka, dan jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, see you.